Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan juga memberikan damai sejahtera kepada seluruh jemaatnya dimanapun berada pada saat ini. Selamat berulang tahun buat seluruh jemaat yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan umur yang panjang buat Bapak Ibu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Jikalau ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati obat, makanan, minuman, dengan melalui obat, makanan, minuman, dan juga para tenaga medis mendapatkan kesembuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya melihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang ingin membekali kita diambil dari Maleakhi pasal 4 ayat 1-6. Saya bacakan untuk kita. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan, semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nas kita pada saat ini yaitu hari Tuhan akan tiba. Apa yang perlu untuk kita persiapkan akan kedatangan hari Tuhan? Kita bisa bertanya di dalam hati kita, terlebih terakhir di dalam tahun ini yang telah kita jalani selama 10 bulan kurang lebih, dan selama hidup kita hingga pada saat ini. Apa kalau ditanya kepada kita persiapan akan kedatangan hari Tuhan? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangan hari Tuhan? Seandainya pada saat ini, detik ini, hari Tuhan tersebut datang menghampiri kita. Mungkin banyak orang yang berkata, saya belum siap, atau sebagian orang mengatakan, saya sudah siap. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itulah perbedaan. Di manakah kita? Apakah kita merupakan orang yang benar atau orang yang fasik? Orang yang beribadah kepada Allah atau orang yang tidak beribadah kepada Allah? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar ketika ingin menyambut kedatangan hari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menunggu adalah merupakan
hal yang paling sangat membosankan. Ini ungkapan yang sering kita perdengarkan di dalam kehidupan kita. Ungkapan yang sering kita ungkapkan, bahkan kita perdengarkan, bahwa menunggu adalah merupakan hal yang paling sangat membosankan. Mulai menunggu jangka lama ataupun jangka yang sangat singkat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami yang namanya situasi menunggu. Coba Bapak Ibu yang terkasih bayangkan bagaimana begitu sangat membosankannya kata orang kebanyakan, yaitu ketika menunggu. Mungkin kita juga akan marah, emosi, dan yang lain-lain. Seperti contoh ketika kita di SPBU. Terkadang sampai panjang antrian, ada sebagian orang yang tidak mau lalu pergi. Dan juga ketika di lampu merah, banyak orang yang tidak sabar menunggu dan akhirnya menerobos, padahal belum sampai kepada lampu hijau. Bagaimana kita, Bapak Ibu yang terkasih, ketika menunggu suatu pekerjaan yang kita harapkan, ketika menunggu kenaikan karir ataupun pangkat, ketika menunggu yang kita doakan akan tetapi belum tiba dan diberikan oleh Tuhan Allah. Bagaimana kita? Apakah kita akan menunggu ataukah kita akan emosi? Terkadang menunggu ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu sekali untuk kita hadapi, karena kita akan merenungkan, karena kita akan memikirkan kembali apakah kita layak untuk mendapatkannya atau tidak. Bahkan menunggu adalah merupakan sesuatu kesempatan untuk mendapatkan yang kita harapkan tersebut, kita layak atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, akibat lama menunggu, banyak orang yang tidak sabar dan akhirnya menghalalkan segala cara di dalam kehidupannya, termasuk terlalu lama pertolongan Tuhan, mengharapkan bantuan dari dunia ini, termasuk sangat lama sekali mendapatkan bantuan ataupun menunggu pertolongan dari yang kita harapkan, sehingga kita menghalalkan segala cara bagaimana kita untuk mendapatkan apa yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan selama ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita tinggal pada saat ini adalah merupakan seperti di ruang tunggu sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, sampai kedatangan Tuhan untuk menghampiri kita, dan hari Tuhan tersebut pasti datang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, apa yang perlu untuk kita lakukan? Tadi sudah dipertanyakan di awal dari nas kita pada saat ini. Apa yang perlu untuk kita lakukan di dalam menantikan hari Tuhan tersebut? Ungkapan mengatakan orait labora, bekerja dan berdoa. Yang ingin dikatakan di situ, kerjakanlah doamu dan doakanlah pekerjaanmu. Karena pada saat ini, hingga sampai pada saat ini, Tuhan juga masih bekerja dalam kehidupan kita. Bekerja untuk memperhatikan kita, bekerja untuk memberkati kita, bekerja untuk melihat kita, bekerja untuk selalu menyertai kita, bahkan bekerja untuk menyelamatkan kita. Berarti Tuhan Allah tidak berhenti. Tuhan Allah masih bekerja hingga pada saat ini. Terbukti diberikan hari yang baru dalam kehidupan kita. Matahari selalu terbit dan selalu terbenam. Berarti Tuhan Allah selalu menyertai dan memberkati kita, bekerja hingga pada saat ini. Maka kita pun juga harus bekerja. Bekerja di sini yang ingin dikatakan yaitu bahwa sampaikanlah firman Tuhan. Karena Tuhan Allah bekerja melalui firman Tuhan, berarti kita harus melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita. Baru dikatakan orang Kristen yang hidup, bukan orang Kristen yang mati. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sambut kedatangan Tuhan.
Kerjakanlah doamu dan doakanlah pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.